Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farshidul Wahid, NPM 2021-080263, kelas A semester 3, prodi Manajemen Bisnis Syariah, mata kuliah Fikih Muamalah, dosen pengampu Rina Ulfa Syafur Rahman, SIMI. Saya di sini akan mereview jurnal tentang implementasi untuk bentuk akad bernama dalam lembaga keuangan syariah. Identitas jurnal, judul implementasi bentuk akad bernama dalam lembaga keuangan syariah. Nama jurnal, Jurnal Ekonomi Islam, volume dan halaman, volume 9, nomor 1, halaman 133 sampai 130. Penulis Nairul Edwin Kiki Aprianto, tahun 2018. Nomor ISSN PISSN 2085 sampai 2696, EISN 2591 sampai 4127. Reviewer Muhammad Faris Adil Wahid, tanggal reviewer 16 Desember 2021. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Diakses tanggal 15 bulan Desember 2021. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Latar belakang, akad sangat penting dalam kehidupan masyarakat muslim. Pada dasarnya akad dititik beratkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan ijab kabul. Tujuan penelitian untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad dilakukan kedua belah pihak atau lebih untuk menghindari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syarak dan bertujuan menghormati semua akad dan kewajiban yang disepakati bersama. 1. Pemindahan hak milik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. 2. Melakukan pekerjaan. 3. Melakukan persekutuan. 4. Melakukan pendelegasian. 5. Melakukan penjaminan. Hasil bentuk-bentuk akad bernama al-uqud al-musamma. 1. Jual beli al-bai. Jual beli al-bai suatu perjanjian tukar-menukar benda yang mempunyai nilai atas dasar kerelaan antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian dan ketentuan. 2. Pinjam mengganti atau al-qard. Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. 3. Sewa menyewa. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan manusia seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan lainnya. 4. Persekutuan. Al-syirkah merupakan suatu ungkapan tentang akad antara dua orang yang berserikat dalam modal keuntungan. 5. Penitipan. Al-wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. 6. Bagi hasil. Al-mudharabah, akad bekerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha. 7. Pemberian kuasa. Al-wakalah berarti mewakilkan atau menyerahkan suatu pekerjaan atau perusahaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan dalam masalah dan waktu ditentukan. 8. Penanggungan. Al-kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau ditanggung. 9. Pemindahan utang. Al-hiwalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang memindahkan kepada tanggungan orang yang dipindahkan hutang. 10. Gadai merupakan menahan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah diputus. Dan itu saja.
saja yang dapat saya review. Saya akhiri.